Selamat malam pemirsa, penendang sesajen di Dusun Sumbersari, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur di lokasi erupsi Gunung Semeru viral di media sosial karena dianggap sudah menciderai ragam budaya, adat istiadat, serta keyakinan umat beragama. Bahkan saat ini tersangka sudah ditetapkan seperti itu atas nama Havana Firdaus dan kabarnya dari kuasa hukum langsung lantang menolak karena menganggap penetapan tersangka HF ini merupakan hal yang prematur. Ya, dan kalau kita lihat sebenarnya di lain sisi juga banyak masyarakat yang kemudian setuju dengan proses hukum yang begitu cepat dilaksanakan oleh Polda Jawa Timur, dan juga kalau kita lihat di sisi lain ada juga mengapa kemudian kita tidak bertabayun saja, diselesaikan secara baik-baik, dibina di sana. Pertanyaan besarnya adalah saat ini sudah diproses oleh hukum, oleh pihak kepolisian Polda Jawa Timur, akankah berlanjut ataukah seharusnya memang tidak diproses secara hukum dan diselesaikan secara baik-baik? Kita akan nanti jawab pertanyaan tersebut bersama dengan sejumlah narasumber kami. Kami akan memperkenalkan narasumber dari sisi kanan. Kami hadirkan langsung ini dari Lumajang, Jawa Timur, Bapak Bupati Lumajang, Bapak Thoriqul Haq. Assalamualaikum Bapak Bupati. Assalamualaikum, terima kasih waktunya Pak Bupati. Waalaikumsalam, selamat malam. Selamat malam Bapak. Kemudian kami juga menghadirkan Wakil Ketua Umum PBNU, Bapak Nusron Wahid, yang akrab disapa Gus Nusron. Assalamualaikum Gus Nusron. Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita juga sapa juga ada Pak Anwar Abbas, Waketum MUI. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kiai. Ya, selamat malam, semangatnya harus pagi. Terima kasih. Selamat malam juga Pak Novel Babukwin, Wasekjen PA 212. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga kita sapa juga melalui sambungan Zoom, sudah hadir bersama kami, sudah terhubung ada Muhammad Habib Al-Qutbi, ini pengacara dari tersangka Havana Firdaus. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, malam Mbak. Baik, kami ingin tahu Bapak Habib Al-Qutbi mengenai proses pemeriksaan yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka klien Anda, karena kami melihat Anda melihat bahwa proses hukum yang dijalani oleh Havana Firdaus ini prematur sejak awal. Seperti apa tanggapannya? Ya, berkaitan dengan penetapan tersangka oleh Polda Jatim, yakni Polres Lumajang, bahwa tidak ada panggilan sama sekali. Seperti itu, seperti layaknya orang yang disangkakan melakukan perbuatan tindak pidana, seperti itu. Sudah jelas dalam KUHP mengatakan di pasal 227 itu minimal 3 hari sebelumnya atau diperiksa harus dilayangkan surat, seperti itu. Ini tidak ada. Padahal ada utusan Polda Jatim datang ke rumah orang tua Havana Firdaus ini. Kenapa tidak dititipkan surat aja di situ, seperti itu? Pasti akan datang lah. Nggak mungkin tidak akan datang kalau udah ada surat panggilan atau melarikan diri. Seperti itu. Dan kita juga kami udah janjian dengan Dir Introkam Polda Jatim juga untuk membawa HF ke Polda Jatim. Dan Pak Dir mengingatkan bahwa kalau bisa HF dibawa setelah pada asar aja ya. Seperti itu. Siap Pak Dir. Tapi nyatanya malamnya HF Havana Firdaus ini udah ditangkap jam 10.30 di Banguntapan. Seperti itu. Nah, inilah kenapa proses hukumnya, yakni hukum acaranya tidak dijalankan, seperti itu. Jangan-jangan yang lainnya juga begitu, gitu. Kekhawatirannya apa, Pak? Kekhawatirannya apa terkait dengan janggalnya kasus tersebut? Ya, kan kita punya hukum acara, Mbak, hukum acara pidana kan seperti itu. Jalankanlah pasal 227 itu, kalau udah ada panggilan, pasti orang akan datang, seperti itu. Kayaknya seperti contoh, mohon maaf nih, kedinang saya dipanggil, datang, seperti itu. Ini Havana Firdaus tidak ada panggilan sama sekali. Dan saya udah berstatement bahwa saya akan membawa Havana Firdaus ke Polda Jawa Timur juga. Gitu, Mbak. Tapi nyatanya besoknya udah tersangka, seperti itu. Belum diperiksa, udah tetapkan tersangka. Belum diperiksa, Mbak. Baik, Pak Habib, kami ingin tahu, ini proses hukum yang ditangani pihak kepolisian ini atas laporan dari siapa? Apakah Anda sudah mengetahuinya? Dari kelompok mana? Ya, kalau dari laporan kemarin ketika diperiksa, ketika saya dampingi, yaitu saya tanya kepada penyidik bahwa laporan dari LBH Ansor Lumajang, seperti itu. Oke, kalau Anda melihat dari segi pasal yang disangkakan, 156 dan 158 KUHP, Anda menilai bagaimana?
sebenarnya di sini kalau dari pasalnya 156, kalau dari Polda mengatakan 156, 158. Tapi nyatanya pada saat pemeriksaan beda lagi yang diberikan Hartono Firdaus terhadap pasal yang diberikan ketika pemeriksaan. Ada pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016. Seperti itu, sama pasal 156 dan 156A, bukan 158, tidak ada 158. 156A sama 156 KUHP. Baik, kemudian Pak Al-Hudbi, ini juga keterangan yang sudah menyebar bahwa Hafana Firdaus ini melakukan aksinya spontanitas dan ada keyakinan tersendiri sehingga sesajen ditendang kemudian direkam. Ada penjelasan itu dari klien Anda? Ya, dari klien kami bahwa Hartono Firdaus ini sebenarnya niatan ke sana tidak ada niatan untuk menendang sesajen. Tapi ke sana menjadi relawan dengan rombongan terpisah. Seperti itu. Ba'da duhur, jalan-jalan sambil membersihkan tempat-tempat erupsi, kemudian melihat benda atau sesajen tersebut, kemudian melakukan tindakan seperti itu. Apakah klien Nah, Anda tidak ada mengetahui juga? Apakah klien Anda juga mengetahui bahwa sesajen ini adalah milik agama tertentu kah, atau juga warga di sana ternyata juga tidak hanya bermukim Muslim saja? Ya, tidak. Dia hanya mengetahui Muslim saja. Sebagaimana di pemeriksaan juga dia mengetahui di situ karena banyak orang menggunakan jilbab dan itu di mayoritas orang Muslim seperti itu. Kalau agama lain dia tidak mengetahui. Tapi di situ karena melihat orang-orang berjilbab banyak dan lain sebagainya, bukan orang non Muslim ya, cuman disitulah pemahamannya bahwa kalau ada hal seperti ini. Karena seperti ini Pak Al-Hudbi, dalam video tersebut juga ada kalimat yang terlontar dari Hafana Firdaus bahwa sesajen ini menyebabkan erupsi. Itu yang dilontarkan oleh klien Anda. Apakah kalimat tersebut sudah ditarik, sudah disesali, hanya spontanitas saja, atau bagaimana? Ya, spontanitas tidak ada diniatkan lah. Tidak ada diniatkan untuk mengatakan hal seperti itu. Cuman mengatakan seperti itu spontanitas lah. Tidak ada kaitannya dengan yang lain-lain lah. Ya, oke, baik, terima kasih Pak Habib Al-Kubi. Kalau begitu kita langsung minta tanggapan terlebih dahulu. Pemangku wilayah dari video tersebut sempat viral. Pak Bupati, pertama kali pada saat melihat video tersebut, mengenali tidak ini sosok yang ada di video ini siapa gitu? Saya begitu mendapatkan video ini pertama marah. Dan terus menerima penyampaian secara akumulatif kemarahan banyak orang di Lumajang. Karena sekian waktu kita saat adanya bencana erupsi Semeru ini yang datang di Kabupaten Lumajang hampir secara keseluruhan atas nama kemanusiaan. Atas nama kesosialan kita untuk bersama-sama membantu masyarakat yang terdampak erupsi Semeru. Nah, saya mengakumulasi dari kemarahan banyak orang ini yang pada posisi ini harus segera diselesaikan. Tapi apa yang terjadi? Hilang orangnya. Berapa hari dia nggak menyampaikan terkait dengan penjelasan bahwa ini apa yang dimaksudkan, apa yang dia perbuat itu menciderai kami semua yang hidup damai di Kabupaten Lumajang. Yang tentu ya kami berpikir ini nggak ada etikat baik orang ini. Dari sekian video, dari sekian pemberitaan, dari sekian banyak media yang menulis, nggak mungkin dia tidak tahu. Atau kalau katakanlah tidak tahu, ngapain dia ngilang? Nggak ada Pak orangnya. Pak Bupati, kami juga ingin tahu juga apa ungkapan kegelisahan atau kemarahan dari warga Anda, umat Hindu di sana yang disampaikan langsung kepada Anda. Jadi kami ini hidup damai Mbak. Masyarakat Lumajang itu 98% Muslim. Kemudian yang Hindu itu 0,5% atau setengah persen. Ada. Di Lumajang ada suku Tengger. Di lereng Semeru itu
sebagiannya adalah umat Hindu yang saya yakin kita semua paham terkait dengan beberapa identitas agama, sarana ibadah dari masing-masing agama. Jadi kalau tadi misalnya ada tendangan terhadap sesajen yang salah satu identitasnya adalah identitas dari sarana ibadahnya umat Hindu, saudara kita yang beragama Hindu. Nah, tentu bagi saya loh, ini apa maunya? Saya berulang kali menyampaikan di banyak media bahwa ini nggak bisa begini. Saya Kalau mau penjelasan Hafana Firdaus atas nama keyakinan Pak Bupati tadi. Nah, itu yang kemudian bagi kami menambah posisi yang tidak sejuk. Kalau kemudian pada posisi argumentasinya adalah spontan karena keyakinan, loh, kalau begini caranya, ini nanti bisa perang saudara. Hanya pada posisi kita berbuat semaunya atas nama keyakinan masing-masing. Warga Anda responnya seperti apa sih, Pak Marah. Bupati? Marah, Mbak. Demonstrasi yang kemarin itu betul, ada demonstrasi. Dan ini yang saya berkeinginan sejak awal, yang begini-begini ini harus segera cepat diselesaikan, jangan berlarut-larut. Misalnya, kalau ada penyampaian tidak mengetahui, kalau itu adalah identitas agama. Kalau ada statement bahwa ini adalah spontan, ini kan semakin tidak memperteduh suasana, ini memperkeruh. Saya nggak soal, ini mau pidana terus, ya udah, nggak soal saya. Saya hanya ingin bahwa tidak boleh ada lagi hal-hal yang demikian yang mengganggu kami di Kabupaten Lumajang ini yang sekarang hidup damai. Saya terima kasih sekali lagi, terima kasih masyarakat, relawan yang datang ke Kabupaten Lumajang yang membantu kami atas nama rasa kemanusiaan semua hadir. Tapi jangan ganggu kami dengan agenda-agenda lain. Ada pernyataan dari Pak Bupati yang kami kutip bahwa Bapak ingin sekali mengintegrasi langsung Hafana Firdaus ini. Apakah sudah terjalin komunikasi antara Bupati dan juga tersangka Hafana Firdaus? Sesaat lagi hanya di Catatan Demokrasi.